Pancasila sebagai sumber hukum RI dan kedudukan Pancasila dalam konstitusi. Pancasila merupakan filosofi Grondslag yang juga dimaknai sebagai dasar negara. Widi Suseno, 2014, pp. 62-66, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. Wahana, 1993, p. 75. Penamaan Pancasila yang dipelopori oleh Soekarno tidak bisa lepas dari sejarah lahirnya pada 1 Juni 1945 yang dalam pidatonya berjudul Lahirnya Pancasila di depan Forum Bubki. Kusumo Hamidjojo, 2020, p. 194. Dalam konteks sejarah intelektual Pancasila. The Intellectual History of Pancasila disebut olehnya sebagai dasar falsafah, filosofi Grondslag, atau Weltanschauung tidak dapat diubah. Jim Lee, 2014. Pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BUP, 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai filosofi Grondslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu, pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat. Terbentuknya panitia kecil bentukan Soekarno beranggotakan 9 orang yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya. Pancasila dalam tatanan hukum mengalami ketergerusan. 1. Adanya sikap resistensi terhadap Orba yang telah menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi pemerintahan otoriter. 2. Menguatnya pluralisme hukum yaitu menerapkan beragam sistem hukum yang mengakibatkan keberadaan Pancasila menjadi semakin termarginalkan. 3. Pancasila hanya sebagai simbolis dalam hukum sehingga menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan seperti adanya UU dan Perda yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Pancasila dalam konstitusi. Pancasila dalam konstitusi menurut Noto Nagoro, Wahana, 1993, p. 35, Pancasila merupakan suatu istilah untuk memberi nama kepada suatu dasar filsafat negara, dan tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa dasar filsafat negara Indonesia itu ada 5, Panca. Sunarjo. Wekso Suharjo, 2001, p. 4, menyebutkan bahwa Pancasila memiliki dua sudut pandang dalam pengertiannya, yang dibagi dalam bentuk material dan formal. Secara material merupakan isi daripada pengertian terhadap kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, terlepas dari bagaimana bunyi rumusan kelima silanya. Nilai kelima sila tersebut telah ada lama sebelum terbentuknya negara Indonesia. Pancasila secara material ini telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sepanjang masa, yaitu terletak dalam angan-angan. Hal serupa juga disampaikan oleh Noto Nagoro bahwa negara Indonesia sebelum merdeka telah berpancasila dalam arti dwi prakara, yaitu di dalam kehidupan adat kebudayaan dan agama yang dipeluknya. Cristanto Sarmini, 2015, p. 56. Kedudukan UUD 1945 terhadap Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kesepakatan umum, konsensus, Zulfan, 2018, pp. 30-35. Kesepakatan ini berkaitan dengan tujuan dan cita bersama, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Rule of Law sebagai landasan penyelenggaraan negara serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Rechtsstaat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2017, p. 4. Sehingga segala kegiatan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus berlandaskan pada hukum.